Di bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Amin, haleluya. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku manusia yang berdosa. Amin, haleluya. Maka ku tinggikan salibnya, amin, haleluya, sampai bertemu dengan Bapa, haleluya. Dengar katanya hamba setia, haleluya. Salibku ganti dengan mahkota, amin, haleluya. Meski manusia menghinakan salibnya, namun bagiku lambang sangat mulia. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Salibku bersorak Yesus, mati bagiku Tuhan Yesus yang mulia. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan Yesus, haleluya. Aku datang di bawah kaki salibmu, haleluya. Salibmu ganti dengan mahkota, salib di Golgota sudah tidak ada, namun Yesus sudah bangkit atas kematian. Haleluya. Dia tebus dosaku, diselamatkan hidup kita manusia, terlepas dari kutuk dosa. Amin, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan Yesus, ya. Ku datang balas kakinya, haleluya. Salibku ganti dengan mahkota. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan, haleluya. Sebab itulah kamu sudah dipanggil, karena Kristus pun sudah menderita untuk kamu, dan kamu tidak meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhanku, haleluya.
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya Yesus. Aku cinta Engkau Tuhanku Yesus. Ya sikialaman. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhan Yesus. Ya ku jatuh pada kakinya. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak Tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Marilah kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh setia dan taat pada firman-Nya. Haleluya. Sampai aku jumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Beria sakala makarmaturia siki alamakar. Berfirman Bapa pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Bapa, Kau sudah mati menebus dosa kami, supaya kami diselamatkan atas kasih karunia Tuhan, sehingga kami bukan menjadi hamba dosa, tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kami dibenarkan, sehingga kami menjadi hamba kebenaran. Dan Kau memakai kami hamba-Mu, pakai kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada dunia, supaya banyak jiwa-jiwa berbalik dan bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirman Tuhan pada malam hari ini, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya dipilih sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Selamat kita menikmati ibadah Jumat Agung, baik tadi pagi maupun hari ini saya ada di Jember dalam pelayanan penggembalaan ibadah Jumat Agung, dan saya adakan perjamuan kudus. Karena cintanya Tuhan Yesus kita dipelihara sampai saat ini. Bapak Ibu bisa cinta Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, para hamba Tuhan melaksanakan ibadah Jumat Agung ini anugerah Tuhan yang besar. Kata firman Tuhan, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Cintanya Tuhan yang luar biasa. Mari saya mau baca saat ini Matius pasal 27. Nanti sesuai dengan janji saya, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Menangis saya. Cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Saya mau baca Matius 27 ayat 32 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk mikul salib Yesus. Simon cinta Tuhan dari Kirene. Dia tahu persis dia orang berdosa. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia bicara kepada Tuhan, aku angkat salib Tuhan. Mari ini sebagai contoh teladan buat kita semua anak Tuhan. Ikut Yesus memang pikul salib. Matius 16 ayat 24 dikatakan mengikut Yesus berani pikul salib dan penyanggalan diri, saudara. Pikul salib adalah harga yang harus dibayar, kita ikut Yesus. Dan penyanggalan diri bicara rendah hati. Ikut Yesus ada rendah hati. Karena Yesus rendah hatinya sempurna. Sampai dia rela mati di atas kayu salib karena dia punya sifat taat ya. Ayat 33, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak.
Saya nanti bulan Mei tanggal 2 Mei saya ke Israel. Saya menangis, puji Tuhan, saya terima kasih bisa berangkat kembali ke Israel itu 63 kali. Ini anugerah Tuhan. Saya saksikan ini betapa baiknya Tuhan buat kita semua, buat saya pribadi, buat Bapak Ibu semua, karena cintanya Tuhan di situ. Di situ kalau saudara pergi ke Gardantung, ada namanya batu besar disebut tempat tengkorak. Saya menangis. Saya kalau datang ke sana saya menangis. Di sini pun saya menangis. Dimanapun saya merindu jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus dan rela, Dia pencipta langit dan bumi. Tuhan begitu agung, begitu sempurna. Pencipta hidup kita yang menciptakan segala-galanya. Tapi Dia rela turun untuk menembus dosa kita. Yang seharusnya dosa yang sudah manusia lakukan, harus kita menerima konsekuensi hukum dosa, upah dosa maut. Tapi Tuhan ganti semuanya. Harusnya kita terima kutuk dosa, tapi diganti dengan kasih karunia. Itu mari jangan sampai menjadi orang Kristen yang tidak benar. Tapi mari kita melalui firman Tuhan, memperingati kita hari Jumat Agung, baik hari Minggu nanti Paskah, ingat cintanya Tuhan Yesus. Dan semakin kita mau cinta Tuhan, semakin kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, supaya kita jangan hidup menurut daging dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang setia hidup dalam firman Tuhan diselamatkan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, selaya mencapkan ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dia di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja Yahudi. Maka disalib Yesus di atasnya disebut Indri. Inilah Yesus, Raja Yahudi. Karena dia memang Raja dari segala raja. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kirinya. Orang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepalanya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali. Dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau kau anak Allah, turun dari salib itu." Coba saudara, semua menghina Yesus. Tapi Yesus diam. Nanti saya mau akan sampaikan 7 kata Yesus. Apa 7 kata Yesus nanti? Sebentar ini saudara ya, saya mau terangkan. Saya mau baca sampai selesai dulu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan, Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepada semua menghina, semua menghujat Tuhan. Nanti mereka akan melihat Yesus akan datang sebagai Raja segala raja. Kalau saudara baca Wahyu 17 ayat 14, Wahyu pasal 1:7, setiap mata akan melihat nanti kedatangan Tuhan, termasuk mereka yang menghina Yesus. Ia menaruh harapannya pada Allah, baik kalau Allah menyelamatkan dia, jika Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ayat 4 yang terakhir, bahkan penyamun-penyamunnya disalibkan bersama dengan dia, mengelolnya, mencelanya, demikian semua mencela Yesus, saudara. Tapi nggak masalah, karena Tuhan mencintai, begitu mengasihi. Ada 7 perkataan Yesus. Yang pertama, Injil Lukas 23 ayat 34 saya mau baca. Yesus berkata di atas kayu salib, Bapak Ibu. Ini 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu Yesus disalib, masih sempat sebelum Yesus mengembuskan nafas yang terakhir sebagai manusia, ada 7 kata yang Yesus katakan. Ya, kalimatnya berkata demikian. Injil Lukas 23:34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi. Coba ini, cintanya Yesus luar biasa. Kasihnya Tuhan. Oleh karena mari di situ menjadi contoh teladan buat kita, supaya kita juga punya sifat pengampunan. Jangan ada dendam dengki. Mari kita selesaikan. Dalam ibadah Jumat Agung ini semua tidak berdendam dengki benci, tapi yang ada di dalam hati kita kasih, saling mengampuni. Kan Tuhan berkata, ampunilah sebab mereka tidak tahu. Jadi ada kasih Tuhan yang sempurna. Kalimat yang kedua, Yesus berkata di atas kayu salib, tertulis dalam Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tuhan berkata pada seorang penyamun yang sebelah kanannya. Ada 2, kiri dan kanan. Dan berkata, yang sebelah kirinya menghujat Yesus.
menghina Yesus. Tapi yang di sebelah kanan, dia hormat dan mengaku Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dan dia ingat, dia bicara kepada Yesus. Itu tertulis dalam Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Itu perkataan Yesus kedua. Yang ketiga, Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 26-27, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihatnya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu muridnya itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Apa tujuan Yesus? Tujuan berkata Yesus, inilah anakmu, inilah ibumu. Bicara keluarga. Supaya keluarga ada damai sejahtera, ada kerukunan. Tidak boleh ada perceraian, saudara. Harus ada kesatuan ilahi antara ibu dan anak. Jadi inilah menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus. Supaya keluarga-keluarga hidup di dalam cintanya. Hidup di dalam kasih. Suami istri anak punya hubungan kasih. Sekarang yang keempat. Yesus berkata yang keempat. Injil Markus 15 ayat 34. Yesus berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seringkali kita menghadapi masalah pergumulan, seperti seolah-olah Tuhan tinggalkan kita. Padahal sebetulnya Tuhan tidak tinggalkan kita. Supaya kita belajar sabar. Di sini belajar kita sabar dan taat. Tekun kepada ikut Yesus. Biarpun banyak tantangan, banyak pergumulan hidup yang begitu berat. Tapi kerinduan kita, mari belajar kita sabar. Tekun ikut Yesus dengan setia, taat. Terus yang kelima, Yesus berkata, Yohanes 19 ayat 8. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Itu tertulis di dalam Mazmur 69:1. Apa maksudnya? Karena Tuhan lihat rindu orang berdosa bertobat. Diselamatkan, haus Tuhan itu. Rindu Yesus supaya semua orang bertobat. Yesus haus supaya semuanya bertobat, diselamatkan. Kerinduan dari Tuhan. Supaya semua orang bertobat datang kepada Yesus. Rindu Tuhan itu. Rindu supaya orang berbalik dan bertobat seperti dalam 2 Petrus 3:9. Supaya mereka bertobat, diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saat ini Yesus berkata yang keenam, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Tuhan sudah melaksanakan karya yang agung. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit untuk kita. Keempat, Yesus naik ke surga. Kelima, Yesus akan datang kembali. Dan Tuhan tidak akan mati di saat lagi. Sudah selesai. Pengorban dari Tuhan. Tuhan sudah ampuni kita semua. Dan kita bukan menjadi hamba dosa. Tapi hamba kebenaran. Dan kalau sudah selesai. Ayat ke-7. Tuhan berkata dalam Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian. Ia menyerahkan nyawanya. Amin. Mari semua Yesus lakukan. Demi cintanya kepada kita semua. Mari. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Satu-satunya juru selamat kita. Biar dalam suasana Jumat Agung ini, komitmen baru dalam kehidupan kita. Ayo kita mau setia. Kita mau cinta Yesus. Kita mau lebih dalam dengan Yesus. So, tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Satu-satunya juru selamat kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Kita dulu hidup di dalam lumpur dosa. Tapi Tuhan sudah angkat kita menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus. Yang nanti kita akan sambut kedatangan Tuhan sebagai Raja segala Raja. Masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ku datang pada salib itu akan, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin, haleluya. Ya ku datang pada kakinya, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Amin.
Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya, Yesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar komitmen baru dalam suasana Jumat Agung ini, semakin kita mencintai Yesus yang setia, Bapak Ibu Saudara semua ya, taat kepada firman Tuhan. Komitmen baru ada dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Hari ini 18 April 2025. 1 tambah 8, 9 angka Roh Kudus. 4 bicara angka iblis. Kita buang di dalam nama Yesus. Dan angka 9 2025 kalau kita tambahkan sampai dengan 1 tambah 8 9. 2025 itu angka 9. Berarti pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita tidak dipimpin oleh kedagingan lagi. Bukan keinginan manusia kita yang dominan, tapi Roh Kudus dan firman Allah berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita, tubuh jiwa roh kita, tidak bercacat celah, terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Immanuel. Amin.